Haleluya, shalom semuanya. Apa kabar? Mari kita beri tepuk tangan sorak-sorai syukur di hadapan Tuhan sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita semuanya. Bapa, Engkau baik dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan hadir dalam setiap pribadi kami ya Tuhan. Kami buka hati kami ketika kami memuji, menyembah, mendengar firman Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan bekerja atas kehidupan kami. Dan kami pegang janji firman-Mu ya Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayatnya yang ke-15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Kami bersyukur Engkau hadir dalam hidup kami. Kami datang berseru, kami datang berdoa. Kita katakan, dalam hatiku berdoa, mencari-Mu ya Bapa-Ku. Serahkan segala resah, ku alami melawan lelah hati ini Tuhan. Kuatkan hatiku ini Tuhan. Ku pejamkan mata
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dan siaplah kami untuk memuji Engkau ya Tuhan. Mari kita beri sorak syukur hanya bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam pujian dan penyembahan ada kuasa, amin. Yesus bertahan atas pujian dan penyembahan umatnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. 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 Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup memberikan kekuatan lawan. Haleluya. Thank you. Sama-sama katakan, Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta, haleluya, atas pujian umatnya. Panggil namanya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sama-sama katakan, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membuka. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membuka kekuatan. Ayo katakan, ada kuasa. Ada kuasa. Haleluya. Mari kita bersorak syukur hanya bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Allah kita tidak akan tertandingi oleh kuasa apapun. Katakan amin. Haleluya. Glory. Oh. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang luar biasa. Mari sama-sama kita katakan, pada siapa kau bandingkan?
Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat karya salib-Mu di dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sempurna karya-Mu yang Kau rancangkan bagiku. Ku datang padamu, membawa hidup. Takkan ku bisa membalas. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Walau ku berikan segalanya, sungguh sempurna karya-Mu Yesusku di atas salib. Ucapkanlah syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sempurna karya salib Kristus dalam hidup kita. Sungguh sempurna. Sempurna karya-Mu yang Kau rancangkan bagiku. Ku datang padamu. Amin.
biarkan firman-Mu membentuk kehidupan kami saat ini. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan, tahun ini 2022 saya memberi tema melangkah dengan iman. Dari Januari sampai awal Desember ini, khotbah-khotbah yang saya sampaikan baik di dalam ibadah tatap muka di gereja maupun di online adalah tentang melangkah dengan iman. Nah, hari ini saya mau bicara tentang audit. Perlu nggak diaudit iman kita? Perlu. Saudaraku, Mazmur 62 ayatnya yang kedua katakan, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju padamu, kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, urapi hamba-Mu sudah siap untuk menyampaikan firman. Tuhan Yesus, kiranya firman ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan, boleh dengan firman ini iman kami boleh bertumbuh. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah dan kami siap mendengarkannya. Amin. Haleluya. Audit, apa itu audit? Saudaraku, audit itu dievaluasi, atau artinya, atau kata lain daripada audit, dihitung kembali atau di-recheck kembali. Apakah satu organisasi atau kantor baik pemerintah atau swasta dalam keadaan baik atau dalam keadaan sehat keuangannya atau dalam keadaan buruk keuangannya, ya. Manajemennya diaudit. Saudaraku, dievaluasi. Nah, saya dulu pernah sekolah dan ada teman saya kalau mau ujian atau mau ulangan, dia keluar dari kelas. Dan apa akibatnya? Dia tidak bisa naik kelas karena dia takut diuji. Saudaraku, mengapa harus diaudit? Mengapa saudara dan saya harus diuji? Tujuannya dilakukan audit adalah untuk mengetahui keadaan. Sekali lagi, perusahaan, pemerintah atau perusahaan swasta atau gereja, ya, apakah perusahaan tersebut menyimpang atau tidak? Apakah perusahaan itu mengalami keuntungan dalam sebulan atau dalam setahun, atau mengalami kerugian, atau di dalamnya ada korupsi? Nah, itulah sebabnya harus diaudit. Mengapa banyak orang takut diaudit? Pertama, orang takut diaudit ketahuan kesalahannya. Nah, itu yang pertama. Kedua, orang takut karena jangan-jangan telah menggunakan uang bukan untuk peruntukannya. Dan yang ketiga, orang takut diaudit karena ia merasa hidupnya tidak jujur, ya, karena hidupnya tidak benar. Saudaraku, Raja Daud minta dirinya, dia minta kepada Tuhan untuk diaudit atau dievaluasi oleh Tuhan. Apakah dirinya benar di hadapan Tuhan? Apakah hidupnya ikut Tuhan dengan tulus atau tidak? Apakah ia ikut Tuhan dengan benar atau tidak? Atau hidupnya sudah jauh dari Tuhan? Ada sebuah lagunya sudah agak lama, berjudul Selidiki Aku, lihat hatiku, ya. Apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Ya, refnya katakan begini, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati, biar Tuhan dapati. Aku tetap setia. Saudara, lagu itu berbicara tentang mengevaluasi diri atau mengaudit diri. Daud tidak takut, sekali lagi, diaudit atau dievaluasi oleh Tuhan, karena dia menyadari jalan hidupnya benar. Nah saudara, kalau hidup kita benar,
kita tidak takut diaudit oleh Tuhan iman kita. Saudara, mengapa perlu iman saudara dan saya diaudit, dievaluasi oleh Tuhan? Penting dievaluasi oleh Tuhan, oleh karena mungkin saat kita ikut Tuhan sudah menyimpang jalan kita. Firman Tuhan katakan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bisa saja kita sudah menyimpang, sudah menyakiti hati Tuhan, kita telah berbuat dosa, kita sudah jauh dari Tuhan. Itulah sebabnya kita harus dievaluasi, diaudit iman kita. Kalau kita sudah berdosa, kalau kita sudah jauh dari Tuhan, melakukan kekeliruan, mari datang minta ampun kepada Tuhan. Dosa yang diakui, itulah dosa yang diampuni oleh Tuhan. Evaluasi itu penting. Apakah kita rendah hati atau tidak? Atau malah ketika kita diberkati kita sudah menjadi sombong. Waktu kita susah kita minta Tuhan berkati saya. Ketika kita diberkati malah kita jauh dari Tuhan. Malah kita jadi sombong. Ya, Tuhan mau kita di hadapannya didapati Tuhan hidup benar. Ketika kita diberkati, harta kita bertambah, keuangan kita bertambah, sebaiknya kita rendah hati. Amin. Bagaimana sikap kita ketika kita diaudit oleh Tuhan? Pertama, kita harus buka hati dengan jujur. Tuhan, kalau saya salah, saya minta ampun. Itu yang pertama. Kedua, kita harus menerima untuk dievaluasi. Jangan marah kepada Tuhan jika kita alami ujian, mengalami dievaluasi oleh Tuhan. Kita harus didapati oleh Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, kalau hidup saudara dan saya berkenan kepada Tuhan, apa-apa saya mau beritahukan, berkat Tuhan dalam hidupmu gampang. Nah saudaraku, apa dampak saudara dan saya diaudit oleh Tuhan? Ketika kita diaudit oleh Tuhan, dievaluasi oleh Tuhan, dan didapati oleh Tuhan benar. Ketika kita dievaluasi oleh Tuhan dan didapati kehidupan kita lurus, dampaknya kita akan naik level, naik kelas. Itulah sebabnya Bapak Ibu serta saudara sekalian, jangan takut jika Tuhan mengevaluasi kita. Mari kita belajar seperti Daud yang minta dirinya dievaluasi oleh Tuhan. Mari kita dasari hidup kita dengan memiliki roh takut akan Tuhan. Roh takut akan Tuhan artinya takut untuk berbuat jahat, takut untuk menipu, takut untuk berbuat dosa. Saudaraku, itu yang pertama. Yang kedua, mari kita dasari hidup kita dengan kejujuran. Jujur, mulut dan hati harus sama. Dan yang ketiga, mari kita dasari hidup kita dengan cinta akan Tuhan. Saudaraku, cinta Tuhan yang tidak kelihatan. Kalau kita bisa mengasihi sesama kita, kita pasti bisa mengasihi yang tidak kelihatan. Siapa itu? Tuhan Yesus. Saudaraku, mengapa negara Amerika dan Israel itu diberkati oleh Tuhan? Saudara mungkin kalau ada kesempatan untuk pergi ke Israel, tanahnya tandus, batu-batu, kok bisa mengekspor sayur-sayuran, buah-buahan yang segar dan besar, gede-gede, besar-besar. Tanah yang tandus diubah Tuhan menjadi subur. Begitu juga di Amerika. Saya 2 minggu lalu atau sebulan lebih yang lalu saya berkesempatan ke Amerika. Sempat pergi berjalan-jalan di daerah perkebunan. Saya melihat daerah-daerah pertanian di sana sangat subur. Ya, negara Amerika, banyak orang di seluruh dunia datang ke sana mencari nafkah di sana. Kenapa? Karena negara Amerika itu diberkati oleh Tuhan. Kedua negara ini diberkati oleh Tuhan karena dibangun di atas dasar kitab suci, Alkitab. Sebab itulah sebabnya mata uang Amerika ya berisikan tulisan "In God we trust." Ya, haleluya. Daud mengatakan bahwa selidikilah aku Tuhan. Kalimat ini berbicara Daud minta dirinya dievaluasi atau diaudit. Demikian juga dengan kita. Haleluya, sebagai pengikut Kristus, mari katakan, Tuhan, mari selidiki aku, audit diriku. Ya, aku
mau dievaluasi oleh Tuhan. Apakah diriku benar di hadapan Tuhan? Apakah saya ikut Tuhan sungguh-sungguh atau tidak? Apakah hidupku sering meragukan Tuhan atau tidak? Tuhan selidiki aku. Mari minta itu kepada Tuhan. Haleluya. Nah, saya percaya setelah kita dievaluasi, diaudit oleh Tuhan, hidup kita, rohani kita akan semakin maju dan semakin bertumbuh. Apa ciri-ciri orang yang naik kelas? Pertama, ia menjadi orang yang rendah hati. Biasanya orang imannya naik, dia akan menjadi rendah hati. Yang kedua, ia akan semakin diberkati oleh Tuhan. Ya, saudaraku, saya melihat orang yang setia kepada Tuhan, orang yang menerima ujian dari Tuhan. Dulu susah, dulu miskin, Tuhan menyertainya dan Tuhan membuat pekerjaan usahanya diberkati. Nah, saya mau beritahukan, ketika kita lulus, dievaluasi, diaudit oleh Tuhan, mari kita semakin rendah hati dan selalu berkata, saya menerima berkat itu semua karena Tuhan. Ya, demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Baik, mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, di awal bulan Desember ini kita mau menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Karena ini perintah Tuhan. Sekali lagi, di gereja kita ada 2 sakramen. Sakramen baptisan selam dan sakramen perjamuan kudus. 2 hal ini diperintahkan oleh Tuhan. Kenapa kita harus melakukan perjamuan kudus? Untuk mengingat kasih Tuhan yang besar. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, saatnya kami masuk dalam perjamuan kudus, mengingat akan penderitaan Yesus di Kalvari. Kami makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan. Doa hamba-Mu, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, dan yang berbeban berat pulang dengan kelegaan. Tuhan, kuduskan roti yang berbicara tubuh-Mu, kuduskan air anggur yang berbicara tentang darah-Mu. Ketika kami makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, ini akan menjadi berkat dalam tubuh kami. Kami sambut perjamuan asal kudus ini dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Tuhan dalam nama Yesus. Amin, haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan. Mari angkat tinggi-tinggi cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, yang kami kenal dalam nama Yesus, kami ucap syukur. Kami mulai berada di bulan Desember, di minggu yang pertama, kami sudah dengar firman, kami sudah memuji Tuhan, dan kami sudah masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Kami sudah makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu. Dan saya percaya dengan iman, dengan yang lemah dikuatkan, sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, yang berbeban berat mengalami kelegaan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Haleluya, firman Tuhan yang luar biasa yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, siaplah kami memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Tuhan, kuduskan semuanya, dan kami percaya Tuhan memberkati kehidupan kami semuanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, siaplah kami memberi. Haleluya, amin. Haleluya. Firman Tuhan adalah kekuatan kita, katakan amin. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatan
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima penyertaan-Mu saat ini. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Anugerah Kau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Anugerah Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Terima kasih. Kekasih dalam Tuhan, baiklah kita akhiri ibadah pada pagi ini. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari saat pagi ini sampai Maranatha. Tuhan sudah datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah.